Kembali di News Sore, pemirsa, praktek dokter gadungan di klinik PT Pertamina Cepu, Jawa Tengah terbongkar saat perpanjangan kontrak kerja. Terbongkar bahwa dokter gadungan berinisial S ternyata seorang residivis. Manajemen PT Pelindo Husada Citra, PT PHC Jalan Prapat Kurung Tanjung Perak, Surabaya, mendalami temuan dokter gadungan berinisial S yang hanya tamatan SMA dan bertugas di Cepu, Jawa Tengah. Terbongkarnya praktek dokter gadungan tersebut saat pelaku melakukan verifikasi dokumen perpanjangan kontrak kerja sebagai dokter umum. Lantas bagaimana dokter gadungan bisa lolos bekerja di rumah sakit? Untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami Direktur Utama PT Pelindo Husada Citra, Dr. Sunarjo. Selamat sore, Dr. Sunarjo. Selamat sore, salam sehat Mas Davi. Salam sehat, dokter. Dokter, jadi bisa dijelaskan, Dok, selama 2 tahun ini apa saja yang dilakukan oleh dokter gadungan tersebut? Apakah termasuk memberikan resep, kemudian merawat pasien, seperti apa, Dok? Jadi perlu saya sampaikan bahwa terdakwa S ini ditempatkan di sebuah klinik K3 perusahaan yang ada di daerah Cepu, dan yang bersangkutan ini tidak pernah sekalipun melayani pasien di Rumah Sakit PHC Surabaya. Jadi sehari-hari memang tugas dari YPS ini melakukan atau memastikan pemeriksaan kesehatan pekerja yang mau bekerja. Jadi melakukan pemeriksaan tensi, kemudian nadi, suhu, sehingga pada saat nanti bekerja itu dipastikan pekerjanya dalam keadaan sehat atau fit ya. Jadi dalam melaksanakan kegiatannya, beliau juga yang bersangkutan kan juga didampingi oleh perawat ya dalam hal ini. Baik, dokter, ditahan sebentar, nanti kita ngobrol lagi, dokter. Namun, baik, pemirsa, kita lanjutkan diskusi kita bersama dengan Dr. Sunarjo. Dokter, jadi selama 2 tahun ini tadi Anda katakan yang bersangkutan ini bertanggung jawab memeriksa kesehatan dari karyawan yang ingin memeriksakannya. Artinya, sebenarnya latar belakang yang bersangkutan selama ini diketahui sebagai dokter atau seperti apa? Ya, pada saat penerimaan memang beliau kan menggunakan data-data seorang dokter yang memang datanya itu betul ya, yang dimiliki oleh seorang dokter yang ada di Jawa Barat. Dan kami melakukan proses checking itu memang betul, dan yang bersangkutan kan menggunakan nama sesuai dengan yang ada di dokumen dokter yang dipakainya itu. Jadi selama ini memang kami sudah melakukan proses checking, juga memang dokumennya ada dan valid. Itu yang barangkali menyebabkan kami mengetahui bahwa yang bersangkutan memang dokter ya. Oke, kalau dari informasi karyawan yang sudah diperiksa oleh yang bersangkutan selama ini, Pak, apakah pernah ada informasi kejanggalan selama diperiksa oleh yang bersangkutan? Baik, selama 2 tahun ini memang kami kan selalu berhubungan dengan pihak perusahaan, tidak ada komplain ataupun melaporkan kejadian-kejadian yang tidak diharapkan ya. Selama 2 tahun ini tidak ada komplain atau laporan dari perusahaan yang menggunakan jasa yang bersangkutan. Oke, yang jadi pertanyaan kemudian sebenarnya tanggung jawab pekerjaan yang bersangkutan sehari-hari ini lingkupnya apa saja, Pak? Selain memeriksa karyawan yang memang ada keluhan, apalagi, Pak? Jadi lebih ke arah promotif preventif ya, lebih ke arah K3, kesehatan kerja. Jadi memastikan pada saat pagi hari pekerja-pekerja yang mau bekerja itu harus dilakukan tensi, kemudian diukur nadinya, kemudian suhunya, pernapasannya, memastikan bahwa semuanya bisa bekerja. Kemudian dia juga harus memeriksa lingkungan sekitar proyek-proyek yang ada di perusahaan tersebut. Dalam hal ini adalah kondisi kesehatan lingkungannya. Dalam pekerjaannya apakah yang bersangkutan sendirian atau ada asisten yang membantu, Pak?
Dalam kegiatan sehari-harinya yang bersangkutan ini dibantu oleh perawat dengan kualifikasi hiperkes dan memang ada disupervisi juga oleh dokter perusahaan. Tidak pernah ada informasi atau kecurigaan yang diceritakan oleh perawatnya, Pak? Ya, selama 2 tahun itu tidak ada kecurigaan maupun hal-hal yang aneh ya, karena memang dalam hal kegiatan sehari-hari lebih banyak ke arah preventif promotif sih, tidak melayani seperti pasien-pasien di rumah sakit memberikan pelayanan pemeriksaan laboratorium lengkap ataupun pemberian resep obat-obat yang cukup kompleks itu ya, enggak seperti itu. Oke, baik. Terakhir, dokter, untuk mengantisipasi hal serupa ini terjadi lagi, Pak, khususnya untuk rekrutmen dokter di Pelindo Husada Citra, seperti apa, Pak, ke depannya akan dilakukan upaya? Ya, tentunya kami harus banyak melakukan perubahan ya, terutama dalam hal verifikasi. Verifikasi memang harus betul-betul dilaksanakan secara ketat. Apapun alasannya itu harus dilakukan secara ketat dan offline. Karena kasus kejadian kemarin kan kami melakukan verifikasi secara online sehingga tidak memudahkan kami dalam memvalidasi baik itu dokumen maupun yang bersangkutan. Jadi itu yang coba nanti kami terapkan ke depan dan tentunya kami juga akan senantiasa melakukan rekredensialing secara teratur ya, begitu STR habis, SIP habis, itu kami akan melakukan rekredensialing secara ketat. Baik, baik. Terima kasih Dokter Sunarjo. Kita harapkan hal serupa juga tidak terulang. Terima kasih sudah meluangkan waktu bersama kami di iNews Sore. Dokter, selamat sore, sehat selalu. Selamat sore, salam sehat Mas Hafiz.